Siangnya puasa, malamnya tahajud, paginya buka. Masya Allah,
kitab ini dikuasai selama 40. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Kalau kita memaknai kalimat alhamdulillahirabbil alamin, maka bunyinya segala puji. Segala itu bukan satu berarti banyak. Segala puji berarti banyak puji. Lalu yang jadi pertanyaan, apakah puji-pujian itu memang banyak atau memang cuma satu? Ternyata memang betul yang namanya puji-pujian itu jumlahnya tidak satu. Jumlah puji-pujian itu ada 4. Yang pertama, puji-pujian itu adalah qadim alal qadim. Apa itu qadim alal qadim? Qadim itu Allah, alal qadim memuji Allah. Allah memuji Allah. Itu pujian pertama. Ayatnya, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqimis sholata li dzikri. Ayatnya, innani anallah, sesungguhnya saya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Quran, innani anallah, sesungguhnya saya Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya. Ana wallah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan selain saya. Lagi muji dirinya. Fa'budni, maka sembahlah saya. Aqimis sholata li dzikri, dirikanlah salat karena mengingat saya. Allah memuji makhluk. Memuji makhluk. Makhluk itu ada kalanya manusia, ada kalanya hewan, ada kalanya tumbuhan dan lain sebagainya. Allah memuji makhluk. Salah satu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana pujiannya? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya kamu Muhammad punya akhlak budi pekerti yang sangat mulia. Itu Allah memuji Nabi Muhammad. Allah memuji Nabi Muhammad, maka yang hebat siapa? Nabi Muhammad. Ketika Allah memuji Nabi Muhammad, maka yang hebat Nabi Muhammad. Atau ketika Allah memuji makhluk, maka yang hebat makhluk. Tapi catatannya, makhluk atau Nabi Muhammad yang dipuji oleh Allah, siapa yang menciptakan? Allah. Artinya kalau Allah memuji makhluk, maka yang hebat makhluk, dan yang menciptakan makhluk itu adalah Allah. Berarti sejatinya hebat itu yang hebat siapa? Allah. Berarti pujian kepada makhluk kembalinya kepada Allah. Paham sampai sini, Pak? Hadis alal qadim, manusia memuji Allah atau makhluk memuji Allah. Ada makhluk memuji Allah, berarti hakikat yang dipuji adalah yang paling bagus, yang paling baik. Maka yang hebat sejatinya Allah. Contohnya Pak Edi dalam rangka memohon rezeki kepada Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Fattah, ya Rozak. Ya, maka sejatinya yang hebat langsung adalah Allah. Walaupun puji-pujian itu diawali dari manusia kepada Allah. Menurut pujian Allah. Berarti 3. Qadim alal qadim, qadim alal hadis, hadis alal qadim. Yang terakhir hadis alal hadis. Apa itu hadis alal hadis? Puji-pujian yang terjadi antara sesama makhluk. Makhluk memuji makhluk. Saya memuji Pak Imam Gunadi, Masya Allah Pak Imam Gunadi luar biasa. Kursi musola istiqomahnya luar biasa. Sekarang sholatnya jamaah. Saya puji sehingga ada kebaikan kelihatannya. Sesungguhnya yang menggerakkan setiap pujian habis alhamdulillah enggak ilahu ilahi rabbil atau ilahil alamin, tapi pakainya rabbil alamin. Ini kenapa ini? Kok pakai kalimatnya rabbi? Rabbi itu adalah rabbul ilahun wa makhluqat, yaitu adalah Tuhan semesta alam dan Tuhan para makhluk. Jadi semuanya Pak, bukan hanya orang muslim, non muslim pun punya Tuhannya itu namanya Allah, yang jadi Tuhan seluruh alam. Karena semuanya Allah ini adalah Tuhan seluruh makhluk. Mau nggak percaya sama saya silakan. Contoh, ada orang muslim kalau males, nggak mau bangun pagi, nggak mau sholat subuh, habis sholat subuh nggak mau kerja, miskin. Pasti miskin. Habis nggak mau sholat subuh, nggak mau wiridan subuh, nggak mau jamaah subuh, apalagi
kerja, maunya itu udah disediakan miskin. Setiap orang diperintahkan ibadah, Allah tak ikut. Allah perintahkan ibadah sholat namanya, aqimis sholat, dirikanlah sholat. Allah tak ikut sholat. Terus Allah perintahkan wa atuz zakat, bayarlah zakat. Allah tak bayar zakat. Lalu diperintah lagi kita nih. Apa contohnya? Wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah pergi haji dan umrah karena Allah. Allah merintahin tuh pergi haji, pergi umrah, tapi Allah nggak haji nggak umrah. Allah merintahin puasa, kutiba alaikumus syiyam, diperintahin itu kita puasa, tapi Allah tidak berpuasa. Tapi ada satu ibadah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, maka beliau pun ikuti darajat atau tarfa'u darajat. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau baca surat kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad itu diangkat derajatnya, naik terus. Oleh karenanya tidak mungkin Nabi Muhammad SAW secara wibawa dan kemuliaannya disalib sama orang cengeng. Orang cengeng yang salib ya, Nabi Muhammad kalau kita sering baca selawat, salib tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah membacakan selawat kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu caranya mengangkat derajatnya. Semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Minta rezeki ya Allah, minta banyak umur ya Allah, minta sehat, itu enteng itu. Enggak terlalu berat maksudnya gitu ya. Perkara-perkara yang memang sering kita minta. Maka kata Rasulullah, dibutuni afusikum khafwa mankibain, buka telapak tangannya, lempengin antara pundak. Cuma segini berarti Pak. Kan gitu. Kalau doanya pengen makbul cepat, maka tangan kanan sama tangan kiri digabungin. Tapi sejajar sama pundak, jangan begini Pak. Begini. Gini. Angkat dulu tangannya, dibutuni afusikum khafwa mankibain, lempengan pundak. Lalu gabungin kalau mau cepat ketemu. Kan gitu. Bapak kalau minta beras, ngambil dikasih begini apa begini? Kalau begini mudah ketangkap ya Pak ya. Dikasih beras atau liter kesini ketangkap enggak? Kalau begini buyar. Tingginya cepat banget tuh doang. Angkat tangannya lebih tinggi dari kepala. Ini ada dua riwayat Rasulullah angkat tangan kayak begini. Satu saat minta hujan, istisqa. Kalau di Madinah ada masjid namanya Masjid Ghamamah. Rasulullah itu sholat di Masjid Ghamamah. Bukan masjid sebenarnya dari lapangan biasa. Rasulullah lakukan sholat istisqa, angkat tangan ke atas, bikin puji-pujian yang seperti sholawat, memuji Rasulullah SAW, orang sholiqul masduq, orang yang benar, yakin, yang dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia Nabi dan Rasul. Pengikutnya juga seperti bintang-bintang yang menerang seluruh umat manusia. Dipuji-puji, sholatnya puji. Kan tadi kan Nabi SAW di dalam mimpi ya, kata Rasulullah SAW, saya berdoa kalau kamu bikin qasidah yang memuji-muji saya. Bikin akhirnya, baru dia bikin. Sehingga saya 200 berapa, 300. Saya nggak hafal berapa. Ketika di jahit dia dibaca